Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada mata kuliah Praktikum Kelistrikan dan Kemagnetan, kami dari kelompok 9 akan mempraktikkan praktikum dengan judul Pengaruh Jarak Terhadap Besar Gaya Kolom dengan aplikasi Basic Classroom. Untuk anggota kelompok 9 yaitu Egita Sefira PR Brahmana, 2 Yuki Luciana, 3 Sani Indri Astuti, 4 Rifaini Alinda Rahmawati. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengaruh jarak terhadap besar gaya kolom yang dihasilkan. Landasan teori. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain. Listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda tersebut menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit energi listrik. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik pada benda timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik yaitu muatan positif dan muatan negatif. Gaya kolom. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik disebut gaya kolom. Apabila dua muatan yang berdekatan jenis muatannya sama, maka gaya kolomnya berupa gaya tolak-menolak. Sebaliknya, dua muatan yang berdekatan jenis muatannya tidak senama, maka gaya kolomnya merupakan gaya tarik-menarik. Besar gaya kolom bergantung pada 1. Besar masing-masing muatan, 2. Kuadrat jarak antara dua muatan. Adapun bunyi hukum kolom yaitu besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Sedangkan untuk rumus gaya kolom sendiri yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Di mana F merupakan gaya kolom, K merupakan konstanta, Q1 dan Q2 merupakan besar muatan, dan R merupakan jarak dari kedua muatan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yaitu 1. Smartphone atau laptop, 2. Aplikasi Physical Classroom, 3. Alat tulis. Cara kerja yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan, 2. Membuka aplikasi Physical Classroom dengan mengklik link yang sudah tersedia, 3. Mengatur muatan yang akan digunakan yaitu dengan muatan positif atau negatif sesuai dengan yang tertulis di tabel. 4. Mengatur besar muatan masing-masing sesuai dengan yang tertera di tabel. 5. Mengatur besar jarak kedua muatan dengan menggunakan penggaris. 6. Mengamati besar gaya kolom yang didapatkan dan arah muatan yang ditunjukkan oleh tanda panah. 7. Mencatat hasil tersebut ke dalam tabel. Di sini merupakan tabel pengamatan yang sudah kami buat, yaitu ada muatan Q1, muatan Q2, R yaitu jarak dari kedua muatan tersebut, dan gaya. Muatan Q1 dan Q2 merupakan variabel kontrol, yang dimana jenis muatan dan besar muatan kami buat sama, yaitu sebesar plus 10 mikrokolom dan plus 200 mikrokolom. R merupakan variabel bebas, yang kami gunakan yaitu 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm. Dan gaya merupakan variabel terikat. Selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan praktikum dengan menggunakan aplikasi virtual Physical Classroom. Pada praktikum kali ini saya menggunakan laptop untuk melakukan praktikum. Yang pertama yaitu membuka browser dan menuliskan linknya. Setelah itu mengatur semuanya sesuai dengan tabel. Yang pertama yaitu kita mengatur jenis muatan yang akan digunakan, yaitu sama-sama menggunakan muatan positif pada
muatan yang pertama positif dan muatan yang kedua yaitu positif. Setelah itu mengatur besar muatan, yaitu pada muatan pertama sebesar 10 kolom, muatan yang kedua yaitu 200 kolom. Setelah itu, mengukur jarak kedua muatan dengan menggunakan penggaris. Jarak pertama yang kita gunakan yaitu 3 cm. Kita hitung 1, 2, 3. Dan besar gaya listrik yang dihasilkan yaitu 2 Newton. Karena jenis muatan dan besar muatan yang kami gunakan itu sama, maka kita pada praktikum ini hanya mengatur besar jaraknya saja. Setelah jarak 3 cm, kemudian kita menggunakan jarak 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Dan besar gaya listrik yang dihasilkan yaitu 0,8 Newton. Kemudian 7 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besar gaya listrik yang dihasilkan yaitu 0,4 Newton. Selanjutnya 9 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan besar gaya listrik yang dihasilkan yaitu 0,2 Newton. Sekian praktikum pengaruh jarak terhadap besar gaya listrik dengan menggunakan aplikasi Physics Classroom. Selanjutnya kita memasukkan hasil yang kita dapat ke dalam tabel. Setelah melakukan percobaan, selanjutnya yaitu mengisi hasil percobaan ke dalam tabel pengamatan. Dan hasil dari percobaan tersebut yaitu pada percobaan pertama dengan muatan 10 mikrokolom dan muatan kedua 200 mikrokolom dengan jarak 3 cm, maka besar gaya yang dihasilkan yaitu 2 Newton. Pada percobaan kedua dengan menggunakan jarak 5 cm, gaya yang dihasilkan yaitu 0,8 Newton. Pada percobaan ketiga dengan menggunakan jarak 7 cm, gaya yang dihasilkan yaitu 0,4 Newton. Pada percobaan keempat dengan menggunakan jarak 9 cm, maka gaya yang dihasilkan yaitu 0,2 Newton. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada percobaan pengaruh jarak terhadap besar gaya kolom dengan menggunakan aplikasi Physics Classroom ini, kami melakukan 4 kali percobaan dengan besar dan jenis muatan yang sama, yaitu plus 10 mikrokolom dan plus 200 mikrokolom. Menggunakan jarak yang berbeda yaitu 3 cm, 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Pada jarak 3 cm, maka besar gaya listrik yang dihasilkan yaitu 2 Newton. Pada jarak 5 cm, besar gaya listrik yang dihasilkan yaitu 0,8 Newton. Pada jarak 7 cm, besar gaya listrik yang dihasilkan yaitu 0,4 Newton. Pada jarak 9 cm, besar gaya listrik yang dihasilkan yaitu 0,2 Newton. Dari hasil percobaan dapat diamati juga bahwa gaya yang dihasilkan yaitu tolak-menolak, karena kami menggunakan jenis muatan yang sama yaitu positif. Selain itu juga, semakin besar jarak atau semakin jauh jarak kedua muatan, maka besar gaya listrik yang dihasilkan akan semakin kecil. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu semakin jauh jarak
antar kedua muatan, maka akan semakin kecil besar gaya listrik yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena jarak mempengaruhi besar gaya. Selain itu, jenis gaya yang dihasilkan yaitu tolak-menolak karena kita menggunakan jenis muatan yang sama, di mana besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan, sesuai dengan bunyi hukum Coulomb. Sekian percobaan dan presentasi dari praktikum pengaruh jarak terhadap gaya listrik dengan menggunakan aplikasi PC Classroom. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.